Halo semuanya, perkenalkan saya Sastia Putri Alhasni dengan NIM 055. Pada hari ini, kita akan menggali bersama-sama mengenai makna loyalitas dalam sebuah organisasi relawan, terutama dalam organisasi Indonesian Future Leaders Chapter Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, semangat di awal bergabung dalam organisasi seringkali tinggi, namun seiring berjalannya waktu, kontribusi aktif anggota akan menurun di tengah kesibukan mereka. Nah, pada pelatihan kali ini, kita akan merancang bagaimana menghidupkan kembali semangat tersebut. Oke, pada sesi pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu loyalitas dalam organisasi relawan. Loyalitas ini bukan hanya sekedar hadir dalam pertemuan organisasi, tetapi juga terkait dengan kontribusi aktif, komitmen emosional, dan dedikasi tanpa pamrih. Misalnya, ketika kita tetap menyempatkan hadir dan berkontribusi aktif dalam organisasi di tengah kesibukan kuliah ataupun kerja. Dan contoh lain ketika kita berinisiatif untuk membantu anggota tim tanpa adanya pamrih. Hal tersebut adalah contoh bentuk loyalitas sejati. Oke, baik, biar lebih seru, kita akan bermain game yang bernama Loyalty Hunter. Pada game Loyalty Hunter ini ada beberapa peraturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, kalian harus mencari rekan-rekan dengan kriteria loyalitas seperti yang ada pada tabel di sini. Kemudian, yang kedua, setelah kalian menemukan rekan-rekan dengan kriteria loyalitas, kalian harus mengajukan pertanyaan singkat untuk mengonfirmasi. Yang kemudian kalian harus meminta tanda tangan rekan kalian tersebut. Yang ketiga, satu orang hanya boleh mengisi maksimal 2 kotak dalam tabel Loyalty Hunter ini. Yang keempat adalah yang berhasil mengisi paling banyak kotak dengan nama yang berbeda dalam waktu 15 menit adalah Loyalty Hunter terbaik. Jadi, siapkan diri kalian ya. Ayo aktif dan kenali lebih dekat satu sama lain. Selamat datang kembali teman-teman. Kita lanjut ke sesi kedua. Pertama-tama, perkenalkan saya Tabita Aryani Mutiana. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal loyalitas, kali ini kita akan bahas tentang makna, keterlibatan, dan komitmen. Ingat nggak, dulu waktu pertama kali gabung IFL, apa sih yang bikin kamu klik? Ada yang mau belajar, misal, ada yang pengen berdampak, atau juga ada yang pengen cari circle yang satu frekuensi. Tapi pertanyaannya, masih kerasa nggak sih makna itu sampai sekarang? Meaningful work alias kerja yang bermakna itu bukan sekedar jargon, teman-teman. Kalau kita merasa apa yang kita kerjakan punya nilai buat diri sendiri ataupun buat orang lain, otomatis kita akan jadi lebih semangat, tahan banting, dan punya komitmen jangka panjang. Nah, kita juga akan kenalan nih dengan konsep keren dari Becker tentang work engagement. Ada 3 konsepnya. Yang pertama itu ada vigor, yang mana itu adalah semangat dan energi buat menjalani peran. Kemudian ada dedication atau rasa bangga dan makna dalam pekerjaan. Dan ada absorption, fokus total sampai waktu serasa terbang. Nah, gimana tuh caranya agar tetap terlibat dan tetap semangat bahkan tanpa imbalan materi? Itu yang bakal kita gali bareng-bareng ya teman-teman. Sekarang, waktunya ngobrol bareng di kelompok. Yuk sharing, momen apa yang paling bermakna selama kamu ada di IFL? Apa yang bikin kamu ngerasa ini adalah tempatku? Boleh kita renungkan sama-sama. Nggak perlu jaim teman-teman, ini ruang aman buat refleksi dan saling menguatkan. Karena kadang kita tuh baru sadar arti dari kontribusi kita setelah cerita itu disuarakan. Semuanya, kenalin aku Putri Amalia Rahmadini yang akan nemenin kalian di sesi 3 membangun koneksi emosional dan budaya organisasi. Di sesi sebelumnya kita udah banyak ngobrol soal makna, keterlibatan, dan komitmen, gimana setiap dari kita punya alasan masing-masing kenapa bisa bergabung dengan IFL dan bagaimana makna itu bisa menjaga semangat kita untuk terus terlibat. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita bukan hanya membahas soal kenapa kamu di sini, tapi juga apa yang bikin kamu ingin tetap bertahan. Karena pada akhirnya, organisasi bukan cuma soal program dan kegiatan, namun juga soal hubungan antar manusianya. Koneksi emosional muncul dari empati, kepercayaan, dan rasa saling memiliki. Ketika kamu merasa didengar, dihargai, dan punya tempat untuk berkembang, disitulah kamu akan merasa terikat dan merasa bahwa inilah tempatku. Dan semua itu bisa dibentuk lewat budaya organisasi.
budaya itu kok harus besar dan formal, justru terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita rawat bersama, misalnya saling menyapa, kerjasama saat ada proker, ataupun kegiatan rutin yang bisa membangun solidaritas. Nah, di sesi ini, kalian akan merancang kegiatan budaya organisasi yang bisa memperkuat koneksi emosional dan nilai-nilai yang kita junjung bareng. Kegiatannya harus menyentuh hati, membangun rasa saling memiliki, dan tentu saja menyenangkan. Yuk refleksikan pengalamanmu, apa momen paling berharga atau berkesan selama di IFL. Apa yang bikin kamu merasa aku gak sendirian nih di IFL. Nah, dari situ kamu bisa ciptakan ide yang bisa bikin organisasi ini jadi ruang yang makin nyaman, solid, dan penuh makna. Semoga setelah sesi ini kalian bisa lebih sadar bahwa peran kalian bukan cuma sebagai pelaksana kegiatan, namun juga sebagai pembentuk suasana. Kalian bisa jadi alasan kenapa orang lain bisa nyaman, semangat, dan betah di IFL. Terus rawat empati, bangun kebiasaan yang positif, dan ciptakan ruang yang aman untuk tumbuh bareng-bareng. Terima kasih udah terbuka, sudah reflektif, dan saling mendengarkan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah sama-sama ngobrol bareng, berbagi bareng tentang loyalitas, keterlibatan, sampai ke ide-ide seru buat budaya komunitas di IFL. Tapi sebelum sesi berakhir teman-teman, kita ambil jeda sebentar, tarik nafas, dan kita saatnya merenung. Setelah tadi kita ngomongin tentang komunitas dan sebagainya, saatnya teman-teman kembali ke diri teman-teman sendiri, tanya ke hati teman-teman, apa sih momen di IFL yang paling ngena banget buat teman-teman dan bikin teman-teman ngerasa kayak, wah ini aku banget nih. Nilai apa yang kamu rasain waktu itu dan apa perasaan kamu saat itu. Dan jika kalian dikasih suatu kesempatan nih untuk buat kegiatan yang lebih memperkuat lagi solidaritas di IFL itu, kalian mau bikin apa sih sebenarnya? Nah, sekarang coba teman-teman refleksikan, bukan hanya sebagai tugas aja dari saya, tapi coba refleksikan dari hati teman-teman dan buat teman-teman merasakan hal tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Silahkan. Oke, tadi kita udah merefleksikan ya, jadi apa yang ingin teman-teman lakukan untuk IFL. Nah, setelah ini, seperti yang tadi saya bilang, itu bukan hanya sekedar tugas. Jadi, setelah ini kita akan bersama-sama menyusun komitmen bersama di IFL. Dan ini, ingat, bukan hanya sekedar janji, tetapi bentuk rasa nyata kita memiliki IFL gitu. Sesi ini akan ditutup dengan tanda tangan komitmen, pembagian sertifikat, dan tentunya sesi foto bareng. Nah, setelah ini kita akan langsung menutup acaranya. Terima kasih sudah hadir teman-teman, berbagi energi yang sangat kuat dan ikut tumbuh bersama kami. Semoga yang kita bangun hari ini bukan hanya kenangan, tetapi juga awal dari kontribusi yang lebih berdampak. Terima kasih kepada teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi untuk komitmen bersama. Terima kasih.